Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Bayu Putra Pratama, mahasiswa Administrasi Publik. Kali ini saya akan membahas tentang New Public Management atau NPM. New Public Management adalah konsep manajemen pemerintah yang mengadopsi cara kerja sektor swasta ke dalam sektor publik agar pelayanan menjadi lebih efisien, lebih cepat, lebih profesional, lebih fokus pada hasil. Latar belakang munculnya NPM. Yang pertama, kegagalan birokrasi tradisional. Sebelum NPM muncul, birokrasi pemerintah dianggap terlalu lambat, banyak aturan, kurang inovatif, pelayanan rumit. Contoh sederhananya adalah mengurus KTP dulu harus fotokopi banyak, datang berkali-kali, proses lama. Sekarang sudah bisa diurus online. Yang kedua, krisis ekonomi global tahun 1970-an. Banyak negara mengalami utang tinggi, pengeluaran negara besar, pelayanan publik tidak efektif. Karena itu, pemerintah mencari sistem yang lebih hemat dan efisien. 3. Tuntutan masyarakat. Masyarakat mulai membandingkan pelayanan pemerintah dengan pelayanan perusahaan swasta. Contoh, masyarakat ingin pelayanan kantor pemerintah semudah aplikasi bank, Shopee, dan Gojek. Lahirnya paradigma NPM. NPM berkembang di Inggris, Amerika. Mereka ingin pemerintah tidak terlalu besar, lebih hemat, lebih fokus pada hasil kerja. Konsep reinventing government, artinya pemerintah harus kreatif, inovatif, dan tidak hanya menjalankan aturan. Analogi sederhananya seperti pegawai hanya mengikuti prosedur. Tujuan utama NPM. Yang pertama, efisiensi. Menggunakan anggaran seminimal mungkin. Contoh, sistem online mengurangi penggunaan kertas, antrean, biaya administrasi. Contoh di Pekanbaru, layanan pajak atau administrasi daerah yang sudah digital membantu mengurangi biaya operasional kantor. Yang kedua, efektivitas. Fokus apakah tujuan tercapai. Contoh, bukan hanya program selesai, tetapi apakah masyarakat benar-benar terbantu. Yang ketiga, kualitas pelayanan. Pelayanan harus cepat, ramah, jelas, dan transparan. Contoh, rumah sakit menyediakan pendaftaran online, nomor antrian digital, dan survei kepuasan pasien. Terus, definisi dan ciri NPM. Yang pertama, perspektif manajerial. Pemerintah memakai teknik manajemen modern. Contoh, target kerja, evaluasi kinerja, dan kontrak kerja. Yang kedua, fokus pada kinerja yang dinilai pada hasil kerja. Contoh, dinas kebersihan dinilai dari kebersihan kota, bukan hanya banyaknya rapat. Yang ketiga, fragmentasi. Unit kerja dibuat lebih mandiri. Contoh, rumah sakit umum memiliki sistem pengelolaan sendiri seperti BLUD. Terus, Hodge Doctrine atau doktrin NPM. Christopher Hodge menjelaskan ciri utama NPM. Yang pertama, hands-on management. Manajer diberi kebebasan mengelola organisasi. Contoh, kepala dinas bebas membuat inovasi pelayanan. Yang B, explicit standards. Ada target yang jelas atau KPI. Contoh, waktu membuat KTP maksimal 1 hari. Izin usaha selesai 3 hari. Yang selanjutnya, output control. Fokus pada hasil akhir. Analogi. Bukan melihat berapa lama pegawai duduk di kantor, tapi apa hasil yang dicapai. Selanjutnya, private style. Pemerintah meniru gaya perusahaan. Contoh, pelayanan ramah, customer service, dan sistem antri digital. Selanjutnya, parsimoni. Hemat anggaran. Contoh, rapat online menggunakan biaya perjalanan dinas. Selanjutnya, audit kinerja. Ada evaluasi berkala. Contohnya, inspektorat memeriksa apakah program berhasil. Terus, penerapan NPM di bidang kesehatan. Contoh, A. BLUD. Rumah sakit diberi fleksibilitas mengelola keuangan. Selanjutnya, ISO dan akreditasi. Standar pelayanan dibuat secara nasional. Selanjutnya, e-health. Pendaftaran online. Selanjutnya, D. Survei kepuasan. Masyarakat memberi penilaian pelayanan. Contoh nyata di Pekanbaru. Beberapa di rumah sakit menggunakan antrian digital, pendaftaran via aplikasi, konsultasi online.
Ini contoh penerapan NPM. Selanjutnya, penerapan NPM di bidang perizinan PTSP atau pelayanan terpadu satu pintu. Semua izin dipusatkan agar lebih cepat. OSS atau Online Single Submission. Perizinan usaha dilakukan online. Tujuan, mengurangi pungli, mempercepat investasi. SOP jelas, ada kepastian waktu pelayanan. Contoh, izin selesai maksimal 3 hari. Selanjutnya adalah ciri kelembagaan NPM. A. Desentralisasi. Wewenang diberikan ke daerah. Contoh, pemerintah daerah bisa membuat inovasi sendiri. B. Pemisahan kebijakan dan pelaksana. Yang pertama, pemerintah pusat membuat aturan. Yang kedua, unit pelaksana menjalankan. Terus selanjutnya C. Struktur data. Mengurangi birokrasi panjang. Analogi, dulu staf kepala seleksi, kepala bidang dinas, sekarang lebih singkat agar keputusan cepat. Terus ciri NPM dari sisi SDM. A. Reward dan punishment. Pegawai berprestasi mendapatkan penghargaan. Contoh, ASN terbaik mendapat bonus atau promosi. Selanjutnya, kontrak singkat. Tenaga kerja dikontrak sesuai kebutuhan. Yang ketiga, kompetensi. Pegawai harus memiliki kemampuan profesional. Contoh, pelatihan. Yang pertama, digitalisasi, pelayanan publik, dan teknologi informasi. Selanjutnya, kritik terhadap NPM. Walaupun modern, NPM juga memiliki kelemahan. Yang pertama, pengabaian etika, terlalu fokus pada angka. Contoh, rumah sakit mengejar target pasien tapi kurang memperhatikan kemanusiaan. Yang kedua, komersialisasi. Pelayanan publik menjadi seperti bisnis, risiko masyarakat miskin bisa tersisih. Yang ketiga, manipulasi data. Ada kemungkinan data dibuat bagus agar tidak berhasil. Contoh, laporan dibuat seolah pelayanan cepat padahal kenyataan lambat. 13. Kritik koordinasi. Fragmentasi berlebihan. Terlalu banyak unit mandiri membuat koordinasi sulit. Contoh, antar dinas saling lempar tanggung jawab. Ego sektoral. Instansi hanya fokus kepentingan sendiri. Biaya transaksi tinggi. Pengawasan dan kontrak kadang mahal. Terus selanjutnya, menuju new public governance. Sekarang berkembang menjadi konsep baru. New public governance fokusnya kolaborasi, kerjasama, dan partisipasi masyarakat. Perbedaan NPM, kompetisi dan efisiensi. New public governance, kolaborasi dan nilai sosial. 20. Kaitan dengan Indonesia dan era Prabowo. Di Indonesia, reformasi birokrasi terus dilakukan melalui digitalisasi layanan, efisiensi anggaran, peningkatan kualitas ASN, pemerintah berbasis hasil. Pada era Prabowo, pemerintah menekankan percepatan layanan, transformasi digital, penguatan SDM, pengawasan program kerja. Contoh, penggunaan teknologi pemerintah, efisiensi APBN, percepatan investasi dan perizinan. Kesimpulannya, New Public Management adalah upaya membuat pemerintah lebih modern, lebih efisien, lebih profesional, lebih fokus pada hasil dan pelayanan masyarakat. Namun, NPM juga memiliki kelemahan, yaitu risiko mengabaikan nilai kemanusiaan, selalu berorientasi pada angka, koordinasi antar lembaga bisa lemah. Karena itu, sekarang berkembang konsep kolaboratif yaitu New Public Governance. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.